Oke, Bang. Berapa tadi bilang 153 ya? Apanya? Apa itu buktinya tadi? Buktinya tadi. Sekitar segitu lah ya. 100 berapa? 153 enggak. Coba cek. Yang barang buktinya ada Berapa? Iya. Bentar. Kan sih catatan. Nyatet ya. Apa? Orang perlu catat sih. Ini. Ya, Bang Roni tadi ini gimana? Ada bukti-bukti tertulis dari pihak KPK ini sebenarnya tadi gimana sih Bang? Bisa diceritain? ya, makasih teman-teman media. Jadi tadi kami mengamati ada 153 bukti surat yang dihadirkan oleh pihak KPK. Dalam catatan kami melihat ada beberapa poin. Yang pertama adalah yang dihadirkan ini adalah kopi dari kopi legalisir. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa kopi ini terpotong BAP-nya, tidak secara utuh. Kemudian yang ketiga, ada BAP yang diparaf, ada yang tidak diparaf. Artinya apa? Setiap BAP yang pro justisia, yang sah di hadapan hukum tentunya harus ditandatangan. Itu lazimnya seperti itu. Dalam praktek biasanya diparaf setiap lembarnya, tapi yang kita temuin ada yang tidak diparaf. Kemudian sesuai dengan keterangan ahli kemarin yang kami sudah hadirkan bahwa bukti surat kopi dari kopi itu tidak bisa diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu kami melihat bahwa dari 153 bukti yang dihadirkan, bukti surat yang dihadirkan, ini sekitar 80% ini adalah kopi dari kopi. Artinya apa? Bahwa cacat dari formil ini, dari BAP ini sudah kelihatan teman-teman. Dan kedua, apa yang dihadirkan oleh KPK yang sesuai prediksi kami bahwa ini adalah kasus yang sudah pernah disidangkan. Jadi menggunakan bukti yang lama juga. Terus juga kami temukan juga ada sprindik yang ditandatangani oleh pimpinan langsung KPK. Padahal kita ketahui bersama putusan MK bahwa pimpinan bukan lagi sebagai penyidik. Jadi teman-teman, pagi ini kami juga mencermati masih banyak spanduk-spanduk yang menyerang kami, dan spanduk-spanduk provokatif tersebut tersebar di Jakarta. Dan dalam hal ini teman-teman juga media melihat kemarin ada demo-demo kan. Nah ya, ini yang kita pertanyakan siapa yang menggerakkan ini. Terus kami sangat meyakini kepada majelis hakim dapat memeriksa perkara ini secara objektif sesuai dengan fakta formil maupun material. Dan kami juga mengingatkan kepada pihak-pihak jangan ada yang coba memframing, mengintimidasi, memberitakan berita hoax yang menyerang lembaga peradilan. Karena persidangan ini adalah wadah untuk kita melihat posisi hukum ini secara benar dan menjadi pembelajaran hukum buat kita semuanya. Dan juga kita sampaikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan, simpatisan agar tetap tenang, tidak terprovokasi, percayakan kepada hukum, kita akan mengikuti proses ini sampai selesai. Dan juga kami sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang sudah didalilkan oleh KPK hari ini terbukti bahwa buktinya menggunakan bukti yang lama, sudah pernah disidangkan, kemudian Mas Hasto juga belum pernah diperiksa sebagai tersangka, waktu diperiksa hanya mengisi biodata, kemudian saksi yang dihadirkan juga hanya keterangannya berdiri sendiri, contohnya salah satu saksi dan beberapa bukti yang lainnya. Besok kita akan uji lagi untuk keterangan ahli yang akan dihadirkan oleh pihak KPK. Tentunya kami dari tim hukum siap. Permohonan untuk menghadirkan penyidik KPK yang tadi pagi disebutkan Rosa Purwabekti itu apakah sudah dikabulkan oleh majelis? Ya, kami tadi menunggu ya dari majelis hakim. Tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purwabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Kami kemarin sudah sampaikan bahwa kami minta agar biar terang CCTV tersebut dihadirkan juga, ya kan, supaya kita uji.
mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan kasus Mas Hasto ini penuh dengan framing, narasi-narasi. Padahal kita lihat alat buktinya sudah pernah disidangkan. Dan juga yang dihadirkan sekarang sangat lemah alat buktinya. Keterangan saksi yang berdiri sendiri, kemudian rekaman dari ini bus yang dibilang tenggelamkan, ternyata handphonenya sudah ada sama penyidik gitu. Ya inilah wadah untuk kita mengkoreksi dari lembaga KPK sehingga due process of law ini berjalan berkeadilan. Saya tambah sedikit ya tentang barang bukti surat yang diajukan oleh termohon KPK. Pada hari ini secara jelas, tegas, dari bukti surat yang diajukan oleh termohon, penetapan tersangka terhadap Pak Hasto ternyata tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Maka kami berharap ya hakim yang menyidangkan betul-betul bisa memeriksa dengan objektif bahwa penetapan Pak Hasto ini dilakukan, ditetapkan tersangka dulu baru dicari alat buktinya. Dari 153 dan beberapa yang pending, kita melihat jelas bahwa yang diajukan adalah berita acara terhadap saksi-saksi yang dilakukan sebelum penetapan Pak Hasto. Sprindiknya Ya. juga pakai lama. Yang kita lihat tadi bukti-bukti surat yang diajukan adalah bukti-bukti BAP sebelum terbitnya sprindik. Yang kita lihat tadi bukti-bukti surat ya yang sudah diuji di pengadilan. Maka sekali lagi ini menegaskan bahwa termohon inkasu KPK menetapkan Pak Hasto terlebih dahulu baru diupayakan mencari bukti. Saya kira tegas, kami lihat secara jelas tidak pernah ada proses penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan Pak Hasto. Mudah-mudahan hakim melihat ini dan permohonan kami bisa dikabulkan. Itu saja. Jadi Oke. optimistis hari Kamis nanti Mbak Erna jawab. Hakim Tunggal akan mengabulkan. Mbak Erna, silakan Mbak Erna. Apa tadi? Optimistis PDIP dan juga kuasa hukum dari pemohon akan dikabulkan oleh Hakim Tunggal nanti. Tentu saja ketika kita melihat mekanisme atau proses persidangan hari ini, tentu saja kami dari kuasa hukum optimis bahwa pra-peradilan kami ini akan dikabulkan karena kami sudah menghadirkan bukti-bukti untuk membuktikan apa yang ada di dalam permohonan kami. Kita sudah menghadirkan 4 orang ahli, kita juga sudah menghadirkan bukti-bukti di persidangan, saksi fakta juga. Dan ketika kita melihat hari ini bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Patra bahwa bukti-bukti dari termohon itu sebagian besar adalah kopi dari kopi, dan juga kita melihat sebagian besar juga adalah berita acara pemeriksaan yang sprindiknya itu pada tanggal bulan Januari ya, 9 Januari 2020. Jadi ada 2 sprindik, yang satunya 13 Mei 2023. Dan dari keseluruhan proses itu juga termohon juga menghadirkan berkaitan dengan putusan dari para tersangka terdakwa yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita berharap bahwa proses ini berjalan dengan baik, dan kita yakin bahwa apa yang akan kita perjuangkan yaitu bagaimana penetapan permohonan pra-peradilan ini dikabulkan dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka Pak Hasto itu tidak sesuai dan tidak sah dan dinyatakan dicabut. Mungkin itu. Saya
baik, sedikit saja. Apa yang kita ketemuin hari ini, ada BAP penyidik yang tidak ditandatangani. Dan kami duga baru ditandatangani. Itu tadi kita sudah sampaikan kepada Yang Mulia, Hakim. Yang pertama, kopi dari kopi, tentunya pembuktiannya tidak bisa. Kedua, BAP yang terpotong. Jadi pembuktiannya juga menurut kami sangat lemah. Yang ketiga, ada BAP, kopi dari kopi dan baru ditandatangani. Sebelumnya tidak ada tanda tangan. Jadi, dan juga yang keempat, ada BAP yang tidak diparaf per lembar. Lazimnya biasanya diparaf per lembar. Inilah yang kami sampaikan bahwa banyak terjadi cacat formil dalam menetapkan Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka. Itu aja. Makasih teman-teman. Makasih Bang Rone.